Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang bergerak di bidang telekomunikasi. Emiten ini menyewakan tempat pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal nirkabel dan memiliki kontrak dengan berbagai perusahaan operator telekomunikasi nasional. Emiten ini menarik karena di saat bayangan resesi sedang mengancam Indonesia, perusahaan ini masih mencatatkan penjualan yang positif. Dalam 6 bulan di tahun 2020, perusahaan ini berhasil mencatatkan revenue atau penjualan sebesar 2,5 triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah fundamental dari perusahaan ini cukup menjanjikan untuk dijadikan lahan investasi di saat resesi? Yuk. PT Tower Bersama Infrastruktur memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi dan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Per 31 Desember 2019, emiten ini memiliki 28.740 penyewaan pada 15.589 site dengan 5 operator telekomunikasi dan 2 penyedia jaringan 4G LTE. Dari annual report tahun 2019, kita dapat mengetahui bahwa Pulau Jawa dan Bali masih menjadi penyumbang terbesar dari pendapatan atau revenue emiten ini, dengan presentasi sebesar 56,9%, dan disusul oleh Sumatera dengan presentasi 27,1%. Sedangkan pelanggan terbesar dari emiten ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia yang menyumbang 2 triliun rupiah atau 42% revenue, dan diikuti oleh Indosat sebesar 1 triliun dan XL Axiata sebesar 844 miliar. Aset dari Tower Bersama Infrastruktur pada kuartal kedua ini sebesar 34 triliun rupiah, meningkat 3,1 triliun jika dibandingkan dengan jumlah aset pada akhir tahun 2019 yang mana hanya sebesar 30,8 triliun. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh naiknya liabilitas atau utang sebesar 2,4 triliun dan ekuitasnya meningkat sebesar 719 miliar, di mana pada akhir 2019 ekuitasnya hanya 5,5 triliun, kemudian meningkat menjadi 6,2 triliun pada kuartal kedua tahun ini. Liabilitas terbesar dari Tower Bersama Infrastruktur adalah liabilitas jangka panjang sebesar 18,7 triliun, yang mana setara dengan 67,5% dari jumlah hutang yang dimiliki. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya hanya 9 triliun rupiah. Hutang terbesar dalam liabilitas jangka panjang itu adalah hutang dalam bentuk surat hutang yang berjumlah 11,6 triliun, yang terdiri dari surat hutang berbunga 5,25% yang diterbitkan pada 10 Februari 2015 dan akan jatuh tempo pada tahun 2022. Lalu ada surat hutang yang berbunga 4,6% yang diterbitkan pada 21 Januari tahun 2020 dan akan jatuh tempo pada tahun 2025. Kemudian ada obligasi berkelanjutan 2 tahap 1, surat hutang dengan bunga 9,25% yang diterbitkan pada 1 Juli 2016 dan akan jatuh tempo pada tahun 2021.
Lalu obligasi berkelanjutan 2 tahap 3, surat hutang dengan bunga 8,4% ini diterbitkan pada 19 September 2017 dan akan jatuh tempo pada tahun 2020. Selanjutnya ada obligasi berkelanjutan 3 tahap 1, surat hutang dengan bunga 8,5% yang diterbitkan pada 5 Juli tahun 2018 dan akan jatuh tempo pada tahun 2021. Yang terakhir, ada obligasi berkelanjutan 3 tahap 4 yang diterbitkan pada 24 Maret 2020. Surat hutang ini terbagi menjadi 2 seri, yaitu seri A dengan tingkat bunga sebesar 6,25% dengan jangka waktu jatuh tempo 370 hari kalender. Dan seri B dengan tingkat bunga sebesar 7,75% dengan jangka waktu jatuh tempo 3 tahun. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek, liabilitas terbesarnya adalah pinjaman kepada pihak ketiga sebesar 4 triliun. Jumlah pinjaman ini setara dengan 44,4% dari liabilitas jangka pendek atau 14,5% dari seluruh liabilitas yang dimiliki. Untuk rasio likuiditas dari tower bersama infrastruktur, cash rasionya hanya 8%, quick rasionya hanya 34%, dan current rasionya hanya 35%. Sedangkan debt to equity rasionya telah mencapai 445%. Ini berarti utang perusahaan ini sangat tinggi, ditambah dengan kas perusahaan yang hanya tersedia sedikit untuk bisa mengcover liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Revenue pada kuartal kedua dari emiten ini tercatat sebesar 2,5 triliun. Dengan proyeksi pendapatan untuk tahun 2020 adalah sebesar 5,1 triliun. Ini berarti tower bersama infrastruktur berpeluang mendapatkan peningkatan revenue sebesar 10% atau 455 miliar jika dibandingkan dengan revenue yang dicatatkan pada tahun lalu yang hanya sebesar 4,6 triliun. Untuk hitungan profit pada kuartal kedua tahun ini, tower bersama infrastruktur mencatatkan laba bersih sebesar 510 miliar. Dengan proyeksi profit tahun 2020 ini adalah 1 triliun rupiah. Ini berarti tower bersama infrastruktur berpeluang mendapatkan peningkatan laba sebesar 200 miliar rupiah jika dibandingkan dengan laba bersih yang didapatkan pada tahun 2019. Untuk valuasi dari emiten ini di akhir kuartal kedua tahun 2020, kapitalisasi pasarnya adalah 23 triliun. Dengan nilai buku Rp299 per lembar saham, serta dengan ekuitas yang dimiliki sebesar 6,2 triliun. Dan harga emiten ini di pasar saham adalah Rp1.105 per lembar. Maka rasio price to book value atau PBV-nya adalah sebesar 3,6 kali. Diketahui bahwa laba per saham atau earning per share dari emiten ini adalah sebesar Rp49. Maka nilai price to earning ratio atau PER adalah 22 kali. Dari besaran laba tadi, maka nilai net profit margin sebesar 19,81%. Return on asset adalah 3% dan return on equity-nya adalah 16%. Pada bulan Mei tahun 2020 kemarin, emiten ini membagikan dividen sebesar Rp28 per lembar saham, dengan jumlah total dividen sebanyak 584 miliar, yang merupakan 71% dari total profit di tahun 2019. Cukup menjanjikan, bukan? Kesimpulan, pertama, aset emiten ini selalu meningkat, tetapi yang perlu diingat adalah per kuartal kedua tahun 2020, liabilitas atau hutang
merupakan 82% dari aset yang dimiliki oleh perusahaan ini, sedangkan ekuitasnya hanya 18%. Kedua, revenue dari emiten ini sampai kuartal kedua tahun 2020 belum terpengaruh dengan kondisi perekonomian yang melambat. Ini dibuktikan dengan revenue-nya yang tercatat masih lebih tinggi dibanding dengan revenue di tahun yang lalu. Ketiga, proyeksi profit dari emiten ini juga masih positif dan masih bertumbuh jika dibandingkan dengan profit di tahun 2019, dan ini merupakan suatu nilai positif. Keempat, liabilitas atau utang dari emiten ini sangat tinggi, dan ini sudah melebihi ekuitas yang dimiliki. Jumlah utang yang dimiliki itu sebesar 4 kali lipat dari ekuitas perusahaan. Ditambah lagi, persediaan kas dari perusahaan juga tergolong kecil untuk bisa mengcover hutang tersebut, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kelima, dividen yield dari emiten ini pada pembagian bulan Mei kemarin sebesar 3,8%, dengan rasio pembagian dividen sebesar 71% dari profit yang dimiliki. Dan bagi para pemburu dividen, hal ini pasti sangat menarik. Pendapat saya, emiten ini menjanjikan. Revenue dan profitnya bertumbuh, tidak terpengaruh oleh ekonomi yang sedang melambat, margin profitnya juga baik, dividennya menarik. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah hutang perusahaan ini yang sangat tinggi, hampir mencapai 5 kali lipat dari jumlah ekuitas yang dimiliki. Ini disebabkan karena perusahaan terus-menerus mengeluarkan obligasi dalam rangka mencari dana segar untuk menutup utang yang lama. Dan menurut saya untuk kedepannya ini agak kurang baik. Oke. Demikianlah review singkat dari PT Tower Bersama Infrastruktur. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.